sekalian, para upasaka-upasika, marilah kita menghormat dahulu kepada sabda. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, selamat pagi kepada para pemirsa, karena sekarang kita akan pembabaran Dhamma lewat online. Saya akan menerangkan sesuatu hal yang sangat penting, terutama di dalam pelaksanaan Buddha Dhamma atau praktek ajaran Buddha. Yang sangat penting adalah pengertian benar, karena agama Buddha atau ajaran Buddha tidaklah berdasarkan dogma atau kepercayaan membuta, tapi perlu suatu penganalisaan. Karena itu perlunya suatu pengertian benar atau pandangan benar. Pada saat Anda mendengar ataupun membaca, kalau mungkin ada sesuatu yang meragukan bagi Anda, itu bukanlah dosa, bukanlah kutukan. Justru Sang Buddha mengatakan, kalau ada sesuatu yang meragukan bagi Anda harus bertanya. Mungkin itu ada sesuatu yang tidak cocok bagi Anda. Karena itu di dalam Dhammanussati, perenungan tentang Dhamma, ada satu kata-kata penting, yaitu apa? Ehipasiko. Artinya ehipasiko adalah Dhamma mengundang untuk dibuktikan, bukan hanya dipercaya, tetapi perlu kita melakukan penyelidikan dan membuktikan. Karena itu sekali lagi, di dalam Buddha Dhamma, pengertian benar atau pandangan benar itu adalah sangat-sangat penting. Dengan kita memiliki pengertian benar atau pandangan benar, maka dari sedikit demi sedikit kita belajar, kita praktek, akhirnya apa? Pengertian kita pun juga
akan meningkat. Saat pengertian kita meningkat, maka dhamma atau ajaran Sang Buddha yang begitu halus dan dalam itu akan terbuka menjadi sangat jelas bagi Anda. Dan kalau dhamma itu Anda pahami dengan jelas, tentu Anda akan dapat melaksanakan, mempraktekannya dengan lebih mudah dan benar. Jadi ada beberapa masalah atau dhamma yang tidak dimengerti dengan baik, maka pelaksanaannya menjadi salah. Karena itu ada satu hal, yaitu belenggu yang perlu diatasi oleh seorang Sotapati, yaitu apa? Sila bata paramasa. Nah, sila bata paramasa ini terjadinya karena apa? Tidak memahami ajaran dengan benar. Karena itu mereka menjadi menyimpang, terjerumus ke dalam hal-hal yang tahayul. Padahal Buddha Dhamma itu tidak mengajarkan hal-hal yang tahayul. Pengertian benar ini akan menimbulkan apa yang disebut kebijaksanaan. Nah, di dalam bahasa Pali disebut panya. Panya adalah kebijaksanaan. Nah, untuk memperoleh panya atau kebijaksanaan ini pun juga bertingkat-tingkat, paling tidak melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama disebut Sutta Maya Panya. Sutta Maya Panya adalah kebijaksanaan. Sutta adalah mendengar. Jadi artinya Sutta Maya Panya adalah kebijaksanaan atau pengetahuan yang kita peroleh melalui mendengar. Zaman dulu kan banyak mendengar orang-orang. Seperti parita-parita itu kan dihafalkan, karena itu mendengar. Zaman sekarang ada buku, Anda bisa buka buku, bisa buka di internet, itu ya sama saja. Artinya kita memperoleh pengertian dhamma ini dari pihak kedua. Karena itu disebut Sutta Maya Panya. Pada saat Anda mulai mendengar, maka mulai Anda analisa dulu apa yang diterangkan, apa yang dibicarakan, itu benar atau tidak. Yang kedua, kalau benar, yang kedua cocok bagi saya atau tidak. Yang ketiga, bisakah saya mempraktekannya atau melakukannya. Jadi pertama, Anda perlu menganalisa apa yang dibicarakan tadi masuk akal atau tidak. Kalau oh ya ini memang betul masuk akal, maka yang kedua, cocok tidak dengan kondisi saya, sifat saya, tradisi saya, dan sebagainya. Kalau oh iya ini cocok dengan sifat-sifat saya, maka langkah selanjutnya adalah bisa tidak saya melakukannya, bisa tidak saya mempraktekannya. Nah,
Jadi tahapan kedua yaitu setelah kita mendengar, kemudian kita menganalisa, setelah kita memahami, kita berusaha untuk mengingat-ingatnya di dalam pikiran kita. Itulah yang disebut tahapan kedua, yang disebut cinta maya apanya. Artinya kebijaksanaan yang tumbuh dari mengingat atau mengulang-ulang. Kan ada toh beberapa suta atau parita yang panjang, kan tidak mungkin Anda sekali ingat. Anda harus rajin mengulang-ulang. Anda juga tahu, mungkin sebagian sudah pernah melakukan belajar, yaitu ajaran yang paling sulit, yaitu apa? Abhidhamma. Nah, itu tidak mudah. Anda harus apa? Sering mengulang-ulang. Dengan Anda sering mengulang-ulang, nanti akan menjadi hafal. Nah, kalau hafal Anda, kalau pada saat berada di dalam lingkungan masyarakat, menemukan kalimat, oh ini loh yang dikatakan di dalam Abhidhamma, baik itu rupa, baik itu cetasika maupun cita, dan hubungannya, yaitu bagaimana Anda nanti akan mudah mengetahuinya. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu setelah Anda memahami lewat mendengar atau membaca, kemudian menganalisanya, sering mengulang-ulang, mendiskusikannya, maka Anda akan mulai ingat di dalam ingatan Anda. Mulailah Anda sedikit demi sedikit mempraktekkannya. Nah, saat Anda mempraktekkannya, maka sedikit demi sedikit Anda pun juga mulai memiliki apa? Pengalaman atau pengetahuan yang disebut wija. Nah, itulah Anda nanti akan memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman. Akhirnya kalau pengalaman itu semakin lama semakin banyak, maka Anda akan menjadi seorang ahli, bahkan seorang guru yang disebut acarya. Itulah tahapan-tahapannya. Saya ulangi, jadi hal yang penting di dalam Buddha Dhamma adalah pengertian benar yang disebut kebijaksanaan atau panya. Nah, untuk memperoleh panya melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah sutta maya panya. Sutta maya panya adalah pengetahuan atau kebijaksanaan yang tumbuh karena kita suka mendengar. Nah, kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah setelah Anda banyak mendengar, mengingat, menganalisa, maka tahapan kedua, supaya pengetahuan itu tidak mudah lenyap, Anda perlu mempertahankannya dengan apa? Mengingat atau mengulang-ulang, yang disebut cinta maya panya. Jadi cinta maya panya atau cita maya panya adalah pengetahuan kebijaksanaan yang tumbuh dari sering kita ulang atau kita hafalkan. Setelah itu, tahapan yang ketiga dan tahapan yang paling penting adalah apa? Anda perlu
mempraktekkannya. Pada saat Anda mulai mempraktekkannya, Anda tentu memiliki pengalaman dan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang disebut nyana, yang disebut wija. Dengan demikian nantinya Anda pelan-pelan akan menjadi seorang ahli. Ingatlah 3 tahapan ini: Sutta Mayapanya, Cinta Mayapanya, dan Bhawana Mayapanya. Dari ketiga jenis panya tadi, yang paling penting adalah Bhawana Mayapanya. Kenapa Bhawana Mayapanya adalah sangat penting? Karena Bhawana Mayapanya boleh dikata adalah pengetahuan langsung. Selain pengetahuan langsung, pengalaman itu tidak mudah lenyap. Tidak seperti kebijaksanaan yang timbul dari 2 sebelumnya, yaitu Sutta Mayapanya maupun Cinta Mayapanya. Di samping itu, baik Sutta Mayapanya maupun Cinta Mayapanya, kebenarannya itu masih bisa terbengkokkan, artinya masih bisa salah. Tetapi Bhawana Mayapanya, karena kita alami sendiri, pengalaman itu adalah pengalaman yang baik, pengalaman langsung, yang memang tergantung cara kita melaksanakannya. Kalau cara kita melaksanakan benar, ya pengetahuan langsung itu adalah benar. Tetapi kalau cara kita melaksanakan salah, ya pengetahuan itu pun juga salah. Tetapi Bhawana Mayapanya ini adalah lebih mudah kita cerna, lebih mudah kita ingat atau pertahankan. Contoh yang gampang, api lilin. Api, nyala api. Anak kecil melihat nyala api itu pasti tertarik, itu terang, bisa goyang-goyang. Tapi anak kecil itu kan tidak tahu bahwa api lilin ini adalah berbahaya, bisa melukai kulit, bisa membakar. Tapi anak yang belum memiliki pengetahuan tentang api itu panas, bisa membakar, dia tidak mengerti. Dia akan berusaha untuk mendekatinya dan untuk memegangnya. Dikira api itu bisa dibawa kemana-mana, ya kan? Lah, kita yang sudah memiliki pengalaman terhadap api yang panas, pasti kita akan mencegahnya. Jangan. Tapi anak kecil itu belum tahu, dia akan merontak, ingin mendekat mengambilnya. Kita berulang-ulang mengatakan, jangan mendekat api itu. Api itu panas, api itu panas. Nah, saat dia mendengar kata-kata api itu panas, adalah sebetulnya adalah
pengetahuan jenis pertama tadi, yaitu suta maya panya. Tapi anak kecil belum memahaminya. Inilah kelemahan panya yang pertama. Karena apa? Panya yang pertama timbul dari kita mendengar itu adalah kita memperoleh dari pengalaman orang lain, pengalaman pihak lain. Mungkin cara kita menerima juga mencerna bisa salah juga. Seperti anak kecil ini gak ngerti apa itu api itu panas. Terus kita berusaha mencegah. Suatu saat, ini hanya sekedar contoh, suatu saat kita atau yang mengasuh anak itu lagi lengah dan anak itu dengan cepat mendekat ke api dan dia mulai menangkapnya. Apa yang terjadi saat tangan itu mendekat? Pasti panas dan dia mungkin loh Mas ya, dengan secara refleks akan menariknya, tetapi juga bisa dia karena sangat tertariknya ingin memegangnya, karena kan dia tidak tahu bahwa api itu tidak bisa dipegang, diambil begitu, maka dia akan memegangnya. Dan apa yang terjadi? Pasti dia terbakar dan dia akan langsung menarik dan nangis. Pengalaman anak kecil yang menyentuh api dan terbakar nangis, itulah yang disebut pengalaman bawana maya panya, pengalaman langsung. Anak kecil itu dengan mudah memahami satu, api itu bisa membakar. Dua, nyala api itu tidak bisa dipegang, dibawa kemana-mana. Itu adalah secara langsung. Detik itu juga dia tahu dan dia tidak akan lupa setelah kejadian itu. Inilah hebatnya kebijaksanaan yang timbul pada jenis yang ketiga, yaitu apa? Bawana maya panya. Artinya kebijaksanaan yang timbul, yang tumbuh karena pengalaman langsung. Demikian juga saat kita mempelajari dhamma yang sangat sulit pun, kalau kita melalui tahapan-tahapan ini, suta maya panya, cinta maya panya, dan saatnya nanti bawana maya panya, maka Anda pada saat tahapan ketiga Anda akan memperoleh kemajuan yang besar. Karena apa? Apa yang tertera, tercatat dalam suta itu nanti Anda alami sendiri sedikit demi sedikit, sehingga Anda paham betul dan tidak lupa. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengisahkan, yaitu seorang murid Sang Buddha yang namanya adalah Culapantaka. Nah, Culapantaka adalah siswa Sang Buddha yang pelupa. Dia itu suruh menghafalkan satu syair 3 bulan itu udah hafal-hafal. Hafal yang atasnya, nanti saat menghafalkan yang tengah, yang depan lupa. Saat dia menghafalkan yang
terakhir, yang terakhir itu belum ingat betul, 2 bagian yang lalu lupa. Nah, jadi Culapantaka ini boleh dikata kebalikan daripada Botilatera. Kalau Botilatera cerdas, cekap, sedangkan Culapantaka sebaliknya, ya bukan bodoh, tidak mudah mengingat. Mengapa dia tidak mudah mengingat? Dikarenakan kamaburnya pada masa lalu. Pada masa sebelum Buddha Gautama, mungkin pada zaman Buddha Kasapa, dia adalah seorang biku yang pandai, hebat. Karena dia pandai dan hebat, dia pun juga sombong. Nah, dia bahkan menghina dan mengolok-olok temannya yang tidak pandai. Tapi temannya ini, biku ini adalah seorang Arya, artinya dia adalah telah mencapai tingkat kesucian, tetapi entah kesucian pertama, kedua, ketiga, ataupun arahat, itu tidak jelas. Dia suka menghina begitu, mengolok-olok. Nah, akibat dia mengolok-olok biku temannya ini, maka pada saat zamannya Buddha Gautama, dia terlahir sebagai orang yang tidak memiliki ingatan yang kuat. Karena itu, pada saat dia menjadi biku, dia pun juga kesulitan untuk memahami Dhamma. Nah, saat itu dia pun juga memiliki kakak yang juga sama-sama jadi biku, yaitu Mahapantaka. Cula kan kecil, Maha kan besar, artinya lebih tua. Jadi kakaknya itu adalah Mahapantaka, sedangkan adiknya adalah Culapantaka. Dan Mahapantaka itu saat itu adalah sebagai yang mengatur kalau para biku atau Sang Buddha mendapat undangan, maka Mahapantaka ini nanti yang mengatur siapa-siapa yang menyertai Sang Buddha untuk menerima undangan makan. Saat itu ada seorang pendukung yang mengundang Sang Buddha menerima dana makanan dengan sejumlah biku besar, artinya semua suruh ikut. Maka Sang Buddha memerintahkan Mahapantaka, umumkan besok pagi ada umat yang berdana dan para biku akan diundangnya. Karena itu umumkan besok saya dan semua biku akan ke sana. Maka mulailah Mahapantaka menulis nama-nama yang akan mengikuti. Sebetulnya kan semua, kemudian ditempel di papan pengumuman, gitulah ya. Semua biku kan melihat, wah besok saya ikut, mereka senang. Kemudian Culapantaka melihat, loh nama saya udah ada, semua ikut, artinya teman-teman satu kutinya ikut, hanya dia yang tidak ada. Tentu dia malu dan kecewa. Dia mulai berpikir, kenapa aku kok tidak tercantum?
Kemudian dia mulai menduga-duga dan mulai mencari informasi siapa yang menulis itu. Dan dari informasi itu dia mengetahui bahwa yang menulis itu adalah kakaknya, yaitu Mahapantaka. Maka dia mulai kecewa. Aduh, ternyata kakakku tidak mau mencantumkan saya. Tetapi Culampantaka masih memiliki pemikiran yang positif. Dia tidak menjelek-jelekkan kakaknya. Dia berpikiran, oh, saya tahu kakak saya tidak menyertakan saya ini adalah untuk melindungi saya. Karena satu, saya itu kan tidak hafal membaca panta. Jadi mungkin kakak saya khawatir kalau ketahuan nanti kan saya jadi malu. Ya, kakak saya memang baik. Tapi walaupun begitu, kekecewaannya ini tidak bisa tertutupi. Ya sudahlah kalau begitu, mungkin kakakku juga tidak nyaman selama aku berada di wihara ini atau menyusahkannya. Ya sudahlah kalau begitu, saya besok akan meninggalkan wihara aja lah, supaya juga tidak ketahuan dan supaya kakakku juga tidak ditanya mana Culampantaka. Akhirnya Culampantaka mulai malam itu mempersiapkan diri, jubah-jubahnya ya semua keperluannya dia kemasi, dan dia besok pagi-pagi akan pergi meninggalkan wihara, dan dia tidak mengikuti undangan. Seperti biasa, setiap pagi Sang Buddha setelah melakukan cangkamana, kemudian beliau meditasi duduk. Nah, setelah itu dia akan melihat dunia ini, siapa yang memiliki parami yang cukup, yang bisa diberikan bimbingan dan bisa menebus. Dan saat itu bayangan Culampantaka tampak di situ. Oh, ini ada Culampantaka, dan Culampantaka saatnya bisa menembus Dhamma kalau saya berikan bimbingan. Dan Sang Buddha pun juga mengetahui malam itu Culampantaka sudah mempersiapkan diri akan meninggalkan wihara. Maka Sang Buddha melakukan cangkamana di depan pintu gerbang wihara. Sang Buddha mondar-mandir di pintu gerbang. Nah, pada saat Culampantaka ingin pergi, melihat bahwa Sang Buddha lagi cangkamana hilir-mudik di depan pintu gerbang, maka Culampantaka pun juga tidak enak. Maka dia mulai sembunyi, ngintip lagi. Sang Buddha kok tetap masih ada di situ. Akhirnya lama-lama Sang Buddha pun juga menegur, siapa itu? Saya Bante Culampantaka. Ngapain kamu di situ? Maka
Culapantaka mulai mendekat dan dia mengatakan, Bante, saya sebetulnya mau meninggalkan wihara. Kenapa? Ya berbagai alasan lah yang dikemukakan. Ya dia bilang, saya tidak mau menyulitkan orang-orang termasuk Bante. Saya kan tidak mampu menghafalkan dhamma yang pendek sekalipun. Oh, itu alasanmu. Baiklah. Kalau begitu, akan saya perbolehkan kamu meninggalkan wihara ini. Tetapi dengan satu syarat. Apa itu syarat Bante? Syaratnya Bante gampang. Kamu pasti bisa melakukannya. Dan kamu tidak perlu takut, tidak perlu menghafalkannya. Oh begitu Bante. Ya, kemudian Sang Buddha mengeluarkan sehelai sapu tangan yang putih bersih. Culapantaka, ya Bante. Kamu lihat sapu tangan ini warnanya apa? Putih Bante. Bersih atau kotor? Ya bersih Bante. Ya sudah. Kalau begitu, tugasmu hanyalah satu. Di tempat ini juga tidak perlu kamu pindah-pindah. Ya, apa Bante yang dilakukan? Gelarlah sapu tangan saya ini. Kemudian kamu gosok sapu tangan ini sambil mengucapkan Rajo Haranam, Rajo Haranam. Artinya ini pun juga berubah. Ya kurang lebih begitu loh ya. Ini pun juga berubah. Ini pun juga berubah. Tepatnya saya sendiri juga lupa. Ya untuk mengoreksi ini Anda bisa membuka di buku-buku Dhammapada Atthakatha dan sebagainya itu. Kalau tidak salah Rajo Haranam, Rajo Haranam. Itu saja yang artinya ini pun juga berubah. Ini pun juga berubah. Itu saja Bante. Ya sudah, itu lakukan. Kemudian setelah itu Sang Buddha pergi. Sedangkan Culapantaka berada di pinggir pintu gerbang sambil melakukan tugas terakhir yang dikira Culapantaka adalah tugas terakhir dari Sang Buddha, yaitu dia dengan tekun dia melakukannya, menggosok sapu tangan sambil mengucapkan Rajo Haranam, Rajo Haranam, yang kurang lebih artinya adalah ini pun juga berubah, ini pun juga berubah. Dan Culapantaka melakukannya dalam waktu yang lama. Dari pagi matahari belum terbit sampai mulai terbit. Kalau ada matahari kan tentu panas. Ya tentu lama-kelamaan tangan Culapantaka akan berkeringat. Kalau berkeringat ya tentu keringatnya itu akan menempel, menodai sapu tangan Sang Buddha walaupun putih bersih itu. Rajo Haranam, Rajo Haranam. Akhirnya Culapantaka pun juga melihat, loh, sapu tangan Sang Buddha tadi adalah putih bersih, sekarang kok mulai kotor karena keringat saya. Maka saat itu juga Culapantaka memperoleh pengetahuan yang diucapkan tadi, Rajo Haranam, Rajo Haranam.
Sebelumnya Culapandaka tidak memahami kata-kata tadi, tetapi sekarang dia memahaminya. Nah, inilah Culapandaka berarti memperoleh pengetahuan lewat bawana mayapanya. Langsung toh dia sendiri yang mengusap, akhirnya berubah dari bersih menjadi kotor. Bukan katanya lagi, inilah pengetahuan langsung bawana mayapanya. Akhirnya Culapandaka mulai berpikir dan mengetahui, oh ini berarti yang dikatakan anja bahwa segala sesuatunya berbuah. Dan dia pun juga mengetahui kalau begitu pikiran pun juga bisa berubah. Pikiran yang kotor bisa juga berubah. Nah, akhirnya Culapandaka melakukan meditasi tentang kekotoran lewat sapu tangan itu. Dan dia juga berusaha membersihkan kekotoran pikirannya, yaitu kilesa-kilesanya dibersihkan. Begitu dia memeditasi, ada pikiran kotor lewat, lepas. Ya toh, kalau Anda yang pernah belajar vipassana, baik di bawah bimbingan Bante Kanti, Bante Wiryadhara, Bante Girakito maupun Bante Tita Ketuko, kan begitu. Tangkap, amati, lepas. Tangkap, amati, lepas. Ada sakit, tangkap, amati, lepas. Tapi mungkin ada kan juga tidak semudah itu. Tapi kalau Anda terus sabar, nanti suatu saat Anda mengetahui juga, tangkap, amati, bisa melepas. Saat itu Anda memiliki pengetahuan lewat bawana mayapanya. Pertama Anda akan mendengar bimbingan dari Bante Tita Ketuko atau Bante Girakito atau Bante Kanti, itu adalah sutta mayapanya. Kemudian saat Anda berulang-ulang mengalami, itu boleh dikata cinta mayapanya. Kan Anda belum mampu, toh pertama ya udah tangkap, artinya tahu fenomena apapun, tahu, kan disuruh nyatet toh. Kembung, kempis ya misalkan, itu ada gambaran pikiran kan disuruh nyatet toh. Nah, saat mencatat itu sebetulnya adalah menumbuhkan cinta mayapanya gitu. Nah, lepas apapun yang muncul, tangkap, amati, lepas, tangkap, amati, lepas. Nanti lama-lama saat sati Anda mulai kuat, maka Anda betul-betul bisa melihat, menangkap, mengingat apa yang saat itu terpampang di dalam pikiran atau batin Anda. Dan saat itu Anda mampu melepasnya. Karena apa? Anda berulang-ulang melakukannya. Nanti juga bisa. Dengan demikian saat Anda walaupun cuma sesaat atau satu kedipan mata Anda mengalaminya, Anda tahu, oh ini loh yang dikatakan oleh Bante Tita Ketuko, Bante Girakito maupun Bante-Bante lainnya. Dulunya mungkin Anda sulit untuk memahaminya, tapi begitu Anda walaupun sekali saja Anda mengalaminya, maka Anda memahaminya. Itulah 3 tingkatan banyak. Ingat, sutta maya
Mayapanya, belajar mendengar dari orang lain. Cinta Mayapanya, diulang-ulang supaya ingat. Yang ketiga, Bhawana Mayapanya, itu apa? Melaksanakan, mempraktekannya hingga memperoleh pengetahuan nyana maupun wija. Wija itu lebih tinggi lagi, ya toh? Nah, itu nanti Anda akan dapat, ya. Jadi Anda jangan khawatir kesulitan, apalagi banyak dhamma-dhamma yang sulit itu kan ada Tipitaka, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Nah, Abhidhamma Pitaka adalah sangat-sangat sulit. Karena apa? Di situ yang tertera adalah paramata. Artinya paramata itu adalah apa yang kenyataan, bukan kata-kata biasa. Ya memang sulit. Karena apa? Ya saya jelaskan. Tapi bukan menakut-nakuti atau bukan melemahkan semangat Anda untuk belajar Abhidhamma, terutama yang mengalami kesulitan. Saya harus tahu, saat Sang Buddha baru mencapai pencerahan, maka beliau itu pada hari ketiga, kalau tidak keempat, merenungkan Abhidhamma. Nah, tempatnya saat Anda pergi Dhammayatra ke Bodh Gaya, ada tempatnya itu, dan di situ ada tulisannya hari keberapa Sang Buddha merenungkan Abhidhamma. Dan menurut kitab-kitab komentar, pada saat Sang Buddha merenungkan Abhidhamma itu, pikiran cemerlangnya itu betul-betul terpancar, sehingga memancarkan warna-warna yang beraneka warna yang sekarang itu digambarkan sebagai bendera Buddhis, itu loh, ya. Kemudian saat Sang Buddha mencari dhamma, siapa yang patut atau bisa menerima ajaranku ini, yaitu menemui Pancawagya di Bodh Gaya, di Varanasi. Nah, itu Taman Kijang. Sang Buddha hanya menerangkan Dhammacakkappavattana. Setelah semuanya dengan menerangkan Dhammacakkappavattana berkali-kali, kelima-limanya mencapai tingkat Sotapatti, baru diterangkan tentang Anatta Lakkhana Sutta. Nah, saat Sang Buddha menerangkan Anatta Lakkhana Sutta, maka kelima-limanya mencapai tingkatan arahat. Dan saat itu mereka berlima tidak diberikan pelajaran Abhidhamma yang telah direnungkan pada saat hari entah keempat atau ketiga. Tidak. Karena apa? Sangat sulit. Kemudian Sang Buddha merenungkan di mana ya ibuku, yaitu Maya, berada di surga. Untuk membalas budi daripada ibunya, maka Sang Buddha pergi ke surga Tusita.
atau ya Tusita untuk mengajarkan dhamma kepada ibunya dan para dewa. Karena itu, mengapa Abhidhamma sulit? Karena memang itu adalah konsumsi untuk para dewa. Sekali lagi, ini saya hanya menerangkan, karena itu sebetulnya Anda bangga. Itu adalah ajaran untuk para dewa. Dan pada waktu itu kan masa-masa setelah Sang Buddha membabarkan ajaran itu, kan perlu makan. Sang Buddha harus turun ke dunia untuk menerima dana makanan dari Yang Arya Sariputra, karena Sang Buddha saat itu tubuhnya adalah tubuh manusia. Karena itu bisa mencerna dengan baik makanan duniawi, bukan makanan surgawi. Dan pada saat Sang Buddha membabarkan Abhidhamma kepada Yang Arya Sariputra, ingat, Yang Arya Sariputra saat itu sudah mencapai tingkatan arahanta, ya. Ingat, Yang Arya Sariputra sudah mencapai tingkatan arahanta, karena itu tidak mengalami kesulitan. Setelah itu, Yang Arya Sariputra mengajarkan kepada Yang Arya Ananda. Dan ingat, Yang Arya Ananda itu juga sudah mencapai tataran kesucian yang pertama, yaitu Sotapati. Nah, itu keterangan ini bukan mengecilkan semangat Anda. Sekali lagi, saya hanya mengingat, mengapa kok sulit, mengapa kok sulit. Nah, Anda tidak perlu putus semangat, terus berjuang. Dan saya beri tip, kalau ini pendapat saya, ya, ingat, pendapat saya belum tentu benar, ya. Ini kan pendapat saya. Kalau saya saat mengikuti atau membaca riwayat hidup Sang Buddha, bukunya kan tebal, itu sangat bagus untuk Anda buka-buka, pelajari. Dan di situ banyak juga arahat yang tidak mempelajari Abhidhamma, tetapi mereka mencapai tingkat-tingkat arahat, gitu. Dari saya mengambil itu, maka saya berkesimpulan, mengapa Anda sulit? Karena dasar Anda belum kuat. Ingat, ajaran Sang Buddha dasarnya adalah 4 kebenaran mulia. Terutama adalah apa? Jalan utama berfaktor 8 yang disingkat sila, samadhi, dan panya. Coba Anda kalau kembangkan itu dulu, walaupun belum sampai mencapai tingkatan Sotapati, tapi dasarnya akan kuat. Kemudian Anda mempelajari Abhidhamma pasti lebih mudah, karena intinya apa? 4 kebenaran mulia dan jalan utama berfaktor 8, sila, samadhi, dan panya. Kalau itu Anda kukuhkan, maka Anda mempelajari Abhidhamma yang sulit pun saya rasa tidak sesulit seperti yang sekarang ini, dan tidak bingung atau rumit sesekarang ini. Ya, saya rasa cukup sekian. Ingat, Sutta Mayapanya
cinta mayapannya, bhawana mayapannya. Ingat, dasarnya adalah 4 kebenaran mulia, jalan utama berfaktor 8. Jangan dilupakan itu. Nah, saya tutup dengan mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan semoga urian ini juga bermanfaat bagi semua makhluk untuk mengatasi segala bentuk penderitaan.